Saya membandingkan Al-Quran dengan kitab suci saya, seperti saya bilang tadi, Al-Quran bisa dihafal, ya kan? Kemudian dibaca dengan suara yang merdu, bisa menggugah hati, betul Bapak Ibu? Bahkan bisa menangis kita dibuatnya, Allahu Akbar, seperti imam tadi mengimami kita dengan bacaan yang merdu, Allahu Akbar. Padahal kita nggak paham artinya, nangis kita. Tapi kitab suci saya dulu Bapak Ibu, Injil atau Alkitab, enggak. Ayatnya saja membingungkan. Mana bisa dibaca-baca dengan lantunan-lantunan yang merdu? Nggak bisa. Kenapa? Karena tulisan karangan manusia dengan bahasa Indonesia. Perlu saya tegaskan bahwa Alkitab ada bukan untuk dihafalkan, melainkan dibaca, dipelajari, dimengerti, dan dilakukan di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Ini poin pentingnya. Shalom guys, berjumpa kembali dengan saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di video kali ini, saya ingin membahas dan meluruskan seorang mualaf dan saat ini menjadi seorang ustadz, yaitu yang bernama Ustadz Khalifa Sinaga. Yang perlu saya luruskan adalah ketika ustadz ini mengatakan bahwa Alkitab membingungkan dan tulisan karangan manusia. Seperti apa videonya? Yuk, mari kita simak bersama-sama cuplikan videonya. Saya membandingkan Al-Quran dengan kitab suci saya, seperti saya bilang tadi, Al-Quran bisa dihafal, ya kan? Kemudian dibaca dengan suara yang merdu, bisa menggugah hati, betul Bapak Ibu? Bahkan bisa menangis kita dibuatnya, Allahu Akbar, seperti imam tadi mengimami kita dengan bacaan yang merdu, Allahu Akbar. Padahal kita nggak paham artinya, nangis kita. Tapi kitab suci saya dulu Bapak Ibu, Injil atau Alkitab, enggak. Ayatnya saja membingungkan. Mana bisa dibaca-baca dengan lantunan-lantunan yang merdu? Nggak bisa. Kenapa? Karena tulisan karangan manusia dengan bahasa Indonesia. Kita sudah menyaksikan bersama-sama videonya. Nah, jelas kalau kita lihat di sini, Ustadz mualaf ini jelas mengatakan bahwa kitab suci di agamanya yang baru ini lebih wow ketimbang kitab suci di agamanya yang lama. Karena yang sekarang ini bisa dihafal dan dibacakan dengan lantunan yang merdu walaupun tidak paham dan tidak mengerti artinya. Dengan pernyataan ini sebenarnya Silai Sinaga ini tidak paham terkait dengan ajaran kekristenan yang sebenarnya. Dan perlu saya tegaskan bahwa Alkitab ada bukan untuk dihafal, melainkan dibaca, dipelajari, dimengerti, dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, untuk apa hafal tapi tidak paham artinya? Saya juga harus katakan bahwa Ustadz Khalifa Sinaga ini kurang piknik waktu ia masih beragama Kristen. Mengapa saya katakan demikian? Sebab ayat di dalam Alkitab banyak yang dibuat menjadi sebuah syair lagu dan banyak juga dinyanyikan di dalam gereja-gereja. Di bagian kedua ini yang perlu saya soroti adalah kalimat di mana ia mengatakan bahwa Alkitab itu membingungkan dan tulisan karangan manusia. Tanggapan saya yang pertama, tuduhan bahwa Alkitab itu membingungkan adalah sebuah tuduhan yang ambigu. Karena kalau kita lihat di dalam video ini, si mualaf ini tidak berani menyebutkan ayat di mana letaknya Alkitab itu membingungkan. Yang kedua, sebenarnya kedangkalan di dalam mempelajari agama kekristenan menimbulkan si mualaf ini mengeluarkan pernyataan yang aneh dan juga menurut saya tidak benar adanya. Sebab Alkitab juga mengatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ayat ini mau menegaskan bahwa firman Allah itu bukan karangan atau tulisan manusia, melainkan ilham dari Allah itu sendiri. Jadi ini ayat yang sangat jelas, gampang dipahami. Nah, saya tidak tahu si mualaf ini baca atau tidak ayat ini. Dengan demikian, apa yang disampaikan oleh si mualaf ini jelas tidak benar adanya. Saya rasa sudah cukup jelas video ini. Dan sampai di sini saja video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.